cek langsung. Hebat nih. Nanti langsung. Ya. Oh gini ya? Ya. Wah, luar biasa ini. Ini dijamin nggak kena virus. Kalau begini kan tangannya orang banyak kan kena virus nih. Ternyata Rojoku luar biasa ini. Kopi Rojoku iku mereke asli Jepara iku tukule. Kopi Rojoku Jepara. Berapa? Kopi Rojoku Jepara. Alhamdulillah. Kopi Rojoku Jepara. Kopi Rojoku asli Jepara mantap. Air mineral Rojoku sempurna. Oke, kenalkan saya nggak asing lagi untuk warga Jepara. Mudah-mudahan seluruh Indonesia tahu dengan saya. Saya, nama asli saya adalah Joko Lukito. Panggilan saya dulu Mr. Black, sampai sekarang dipanggil Gus Luki. Dan saya di Jepara adalah saya juga seorang musisi atau seniman. Dan saya sebagai ketua PAMI di PT Jepara. Kayak orang kaget kita ya. Ibarat makan itu ada, kita sudah diambilkan makan tinggal menyuap. Tapi tahu-tahu nasi itu jatuh. Itu mulai bulan Maret April, akhirnya kan Juni kemarin puasa. Nah, Juli ini akhir Syawal kemarin, bulan Juni ya kemarin harusnya kita kerja. Jadi memang banyak teman-teman kita dari seniman, dari dangdut maupun dari kesenian daerah, termasuk wayang kulit dan sebagainya, sound system, pada jobnya hilang semua. Jadi gagal karena ada pandemi ini, ada COVID ini, jadi kita nggak bisa manggung karena memang tidak diperbolehkan. Ada sifat hiburan yang sifatnya ini mengundang orang untuk berkerumun. Nah, dan memang ya banyaklah kalau usaha itu. Ada yang kemarin mau sound ini mau saya kemanakan, dan ini langkahnya bagaimana pemerintah ini. Karena rata-rata dari musisi ini kan rata-rata itu memang di Jepara itu memang kerjanya hanya memang banyak yang tidak punya kerjaan lain kecuali main musik di dangdut. Jadi memang kami sebagai ketua itu memang berat. Jadi memang terus terang saja dengan adanya COVID ini sampai terjadi akhirnya semua kegiatan yang sifatnya berkerumun tidak diperbolehkan. Untuk kami bisa kerja, kami tidak ingin harus yang besar-besar dulu enggak, karena mengingat menimbang karena ini protokol kesehatan ini harus kita jalankan. Walaupun kita resepsi dulu lah. Atau misalnya ya yang diperbolehkan ini yang sifatnya orang punya hajat resepsi manten, ya pernikahan, tapi tidak usah panggung besar. Kita diperbolehkan tapi kita nggak usah panggung, dan itu pun kalau mengikuti protokol kesehatan. Tamu diwajibkan bahwa pakai masker. Sampai di tempat orang punya hajat, di situ biasanya kan langsung cuci tangan dulu. Disemprot ini tangannya, ini tester ini juga yang terus dites suhunya. Ini kan sama juga, kan bisa, dan tamu tidak boleh duduk, habis makan cabut pulang. Enaknya bagaimana? Yang penting kita tetap bisa mengikuti aturannya atau anjurannya sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ngikut saya lah, gitu loh. Biar kami sedikit banyak biar bisa ada tambahan, bisa untuk menyambung, Mas. Terkecuali kalau kami ada kerjaan lain, mungkin kami nggak ada keluhan, Mas. Musisi itu ada yang menengah ke bawah, Mas. Ada menengah ke atas. Yang dikatakan menengah ke atas itu memang seperti player yang sudah kelasnya tinggi, MC juga itu sudah beda dengan yang menengah ke bawah, Mas. Malam ini dapat, besok habis, itu juga masih banyak. Dan rata-rata yang sudah keasikan dalam kerja di dunia dangdut ini sudah nggak punya kerjaan lain, hanya menggantungkan, gitu loh. Ya untung mungkin ya ini yang dari Jepara juga ini mungkin yang dulu pernah natah mungkin bisa nyambi natah lagi, nyending lagi gitu, Mas. Tapi kita sebagai seorang insan dangdut, seorang insan seni sendiri, kalau bisa itu tapi kita tuh ingin kerja itu selama tidak ada apa-apa, Mas. Tanpa ada korban, terutama korban dari corona. Dan kami pun sebagai seorang pelaku seni atau saya sebagai MC, itu pun sekarang ini kan masih banyak warga yang belum tahu tentang corona. Apa bahayanya corona, apa bahayanya virus. Ini paling tidak kalau MC bisa menitipkan, menyampaikan kepada warga masyarakat. Nah, dan selama ini sering hanya di media. Ya kalau dia tuh punya ponsel. Ya kalau dipasang di banner, kalau dia bisa baca. Ya masker kalau dia mau beli. Rata-rata orang di kampung, Mas, yang jual di pasar, uang 5.000 beli masker, mending tanggung mangan. Nah, dan kita harus dari pemerintah mungkin
Daripada kita itu istilahnya hanya lewat media, ayo kita turun ke jalan bareng-bareng. Jadi beberapa elemen, seniman dan sebagainya bareng-bareng memberi himbauan kepada warga, dikai penjelasan. Ya, contoh aja seperti ini. Monggo masker dinggo, selamat saking corona. Karena masker itu 80% menyelamatkan jiwa manusia. Kalau kita kehilangan sepeda motor, mobil bisa beli kalau punya uang. Tapi kalau kehilangan kesehatan, kemana kita harus mencari? Kalau masalah di bawah ini memang karena kabar itu kadang-kadang berita itu ada hoak. Makanya kita itu yang penting kita itu ikuti ajaran pemerintah saja lah, Mas. Itu aja lah. Bagaimana enaknya? Yang penting kita nggak usah gini-gini. Yang penting kalau kita semuanya bisa mengikuti ya warga ini, tetap insya Allah nanti akan berkurang. Makanya Jepara ini dulu pernah dikatakan Jepara dinyatakan zero COVID. Nah ini tanda kutip ya, zero COVID. Tapi kenapa tiba-tiba membengkak lagi? Nah dulu rame waktu pertama kali corona ini datang di Indonesia, di Jepara. Wah banyak penyemprotan. Setelah itu, setelah ada zero, nggak ada semprotan lagi. Zero COVID. Nah ini semakin habis lebaran, akhirnya wah tambah. Warga Jepara semuanya, warga mana saja mungkin masuk di Jepara, ayolah kita ikuti protokol kesehatan. Jadi kami sebagai seniman mungkin bisa berkarya lagi apabila benar-benar corona sudah hilang, sudah sirna di bumi ini. Jadi caranya itu tadi untuk teman-teman semuanya kita ikuti anjuran pemerintah. Jadi ikuti protokol kesehatan kemana-mana, jangan lupa pakai masker. Baik itu artis, musisi, tolong ya, artis, musisi, kru sound system, yang mungkin kru shooting video, ini tolonglah. Bagaimana nanti apabila kita sudah ikuti anjuran pemerintah lewat protokol kesehatan, insya Allah pandemi akan berkurang. Jadi wabah ini, pandemi ini akan berkurang, kita pun nanti akan bisa kerja lagi. Seharusnya kau berada di sisiku, wahai sayangku. Kini tinggal kenangan saja menghantui dalam hidupku. Mengapa tanda cintamu kau titipkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain. Kejam, seharusnya kau berada di sisiku, wahai sayangku. Pada siang hari ini kita diundang oleh yang punya perusahaan kopi kopi Jeporo ya, yaitu asli Jeporo, yaitu Rojoku ya. Selama di pandemi COVID ini, kita sebagai insan seni, insan dangdut di Jepara khususnya, musisi, artis, pengusaha sound system juga semuanya nggak bisa kerja. Nah ini bagaimana Dewi, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh bapak-bapak yang punya kebijakan aturan ini selama ini biar kita bisa kerja lagi. Apa yang kamu sampaikan, silahkan. Semoga cepat diberikan izin ya, kembali bisa melaksanakan hajatan-hajatan, bisa bermain musik kembali, menghibur teman-teman semuanya.
berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan teman-teman semuanya bisa berkumpul, bisa bekerja kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat siang. Oke, setelah ketemu sama Om Lu kita ya. Jadi pada siang hari ini kita diundang oleh yang punya Rojoku, kopinya asli Wong Jepara. Nah, kita di sini mau tanya dengan kamu ya, Melisa. Iya. Selama pandemi ini kegiatan kamu sebagai artis ya mungkin merasa pusing ya, bingung ya. Ya sangat terganggu lah pokoknya. Job sudah diterima, sudah tinggal manggung ya, ternyata gagal semua. Iya, Mulai bulan Maret, April. Sudah melebihi 4-5 bulanan. Oke, jadi kita sangat prihatin ya sebagai seniman ya. Terus sekarang kalau seperti ini kita semuanya sudah bersusah payah, nggak bisa kerja apa-apa ya. Seperti bulan besar nanti Agustus sudah ada job ya. Ternyata kita sudah jelas, otomatis kita nggak bisa mengerjakan itu job yang sudah kita terima. Terus bagaimana tentang kamu kalau job ini gagal karena pandemi ini bagaimana? Kamu sampaikan. Ya kalau jobnya gagal ya kita terima aja. Kan soalnya semua orang, nggak cuma kita aja sih. Ya kita harus cari kerjaan ya, kerjaan lainnya yang nggak melibatkan orang banyak.